Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriana dari Prodi Teknik Informatika 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemrograman mobile yang pertama. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian dari pemrograman mobile. Pemrograman mobile yaitu pemrograman yang ditujukan untuk membuat aplikasi di perangkat mobile yang dapat kita buat dengan menggunakan Java. Berikut ini macam-macam mobile pemrogramming untuk ponsel. Yang pertama yaitu J2ME, yang kedua yaitu C++, yang ketiga Objective-C, yang keempat yaitu C, yang kelima yaitu JavaFX, yang keenam yaitu PHP. Seperti namanya sendiri ya, mobile pemrogramming atau programming adalah pemrograman yang diterapkan di dalam mobile atau handphone atau laptop. Macam alat mobile yaitu antara lain seperti telepon wireless, telepon tablet PC, laptop, handphone, dan lain-lain. Pengembangan aplikasi mobile adalah proses di mana aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk daya rendah perangkat genggam, seperti asisten pribadi digital, perusahaan asisten digital, atau ponsel. Aplikasi ini dapat diinstal pada ponsel selama manufaktur, didownload oleh pelanggan dari berbagai platform distribusi perangkat lunak ponsel. Contohnya bisa seperti Fatbom, Google Play, Play Store, seperti itu. Kita bisa mendownloadnya dan kemudian bisa kita install. Yang pembahasan yang kedua yaitu mengenai sejarah dan perkembangannya. Perkembangan mobile komputer hingga kini sangatlah luar biasa. Hal ini tidak lepas dari perkembangan mobile komputer dari waktu ke waktu. Berikut ini dibahas sedikit mengenai sejarah perkembangan mobile komputer, yaitu yang pertama Dynabooks pada tahun 1968. Alan Kay mengembangkan sebuah komputer portable yang nantinya menawarkan sebuah media elektronik yang modern yang diperuntukkan untuk anak-anak. Graphical Control Interface dengan icon pada komputer ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi yang ada saat ini. Di sini contoh sejarahnya ini terbagi menjadi 9 ya. Yang pertama yaitu Gear Compass pada tahun 1982. Gear Compass ini adalah sebuah teknologi yang dirancang dan dikembangkan oleh Gear sangat terdepan. Covernya dapat dilipat dan terintegrasi sebuah flat screen serta casing dari magnesium yang ultralight. Namun diteruskan dan dikembangkan oleh Bill Moog-Reed ini terlalu mahal dengan harga mencapai $10.000. Hanya kalangan militer Asia atau Amerika Serikat dan NASA saja yang dapat membelinya. Yang kedua yaitu Osborne pada tahun 1981. IBM 1311 diperkenalkan pada tanggal 11 Oktober 1962. Harddisk ini bisa menyimpan sampai dengan 2 juta karakter pada disk yang dapat diganti menjadi 1316. Ketebalan harddisk ini mencapai 4 inch dan berat sampai 4,5 kg dan memiliki 6 disk yang berukuran 14 inch dan permukaan yang dapat ditulis. Yang ketiga ini adalah Compaq Portable pada tahun 1983. Laptop pertama yang kompatibel dengan IBM ditawarkan oleh Compaq. Berat dan tanpa baterai lantaran masih menggunakan sistem operasi Microsoft MS-DOS, laptop ini tidak populer. Jadi karena
MS-DOS itu masih jadul ibaratnya, jadi tidak populer karena tidak nyaman digunakan oleh user. Yang keempat yaitu Gavilan SC pada tahun 1984. Touchpad ini pertama ditawarkan oleh laptop Gavilan dan berada di atas keyboard. Model komputer ini sudah dilipat dan menyediakan layar LCD serta prosesor Intel 80168 yang kompatibel dengan harga Microsoft DOS. Yang kelima itu Bonwell 2 pada tahun 1985. Walaupun era CP atau M yang sudah lewat, tetapi kehadiran ini tetap sukses dengan RAM sebesar 64 KB floppy drive 3,5 inch dan layar LCD. Laptop ini menjadi jawara di eranya. Yang keenam itu Compaq SLT 286 pada tahun 1988. Laptop pertama yang sudah dilengkapi dengan baterai harddisk dan LCD. Layarnya menawarkan resolusi PGA penuh. Notebook ini ditujukan untuk kalangan bisnis. Tidak heran maka harganya sangat mahal hingga mencapai seharga mobil. Yang ketujuh itu Sharp Multicolor dengan spek prosesor Intel 80386, frekuensi clock 20 MHz, RAM 2 MB, hard drive 40 MB. Harganya itu kurang lebih $23. Yang kedelapan itu user interface. Setelah pengenalan port interface USB, hampir semua perangkat terhubung dengan notebook. Komputer portable mendadak menjadi universal. Yang kesembilan itu WLAN untuk semua pada tahun 1999. Berkat penggunaan WLAN, notebook kini tidak lagi statis. Hotspot menghubungkan perangkat ini ke internet dan jaringan kantor serta dapat diakses di mana saja. Jadi WLAN itu adalah sebuah pembaruan yang mana perangkat atau penggunaan notebook itu bisa menggunakan hotspot statis yang bisa dihubungkan ke perangkat internet dan jaringan kantor. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis mobile computing. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu laptop. Laptop merupakan komputer portable, kecil dan dapat dibawa kemana saja dengan sangat mudah yang terintegrasi pada sebuah casing. Ya. Sedangkan yang kedua yaitu wearable computer atau komputer yang dipakaikan di tubuh manusia. Contohnya adalah dalam komputer Glaser Regelin W200. Ini terbuat dari paduan magnesium bertulang yang memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan berat keseluruhan. Yang ketiga itu yaitu PDA atau Personal Digital Assistant. PG ini adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Menurut sepengetahuan saya, PDA itu banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi pada awalnya. Tetapi, karena perkembangannya kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, pengakses internet, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu smartphone. Smartphone itu adalah alat yang menawarkan kemampuan canggih. Boleh dikata kemampuannya menyerupai kemampuan PC atau komputer. Umumnya suatu ponsel dikatakan sebagai smartphone bila dapat berjalan pada software operating system yang lengkap dan memiliki interface dan platform standar bagi pengembang aplikasi. Kemudian pembahasan yang keempat itu mengenai tools untuk mobile computing. Toolsnya itu ada 3 yang dibahas di sini. Yang pertama itu GPS atau kepanjangannya itu Global Positioning System. Itu biasa dipakai oleh perangkat mobile kita untuk penunjuk arah atau lokasi atau map gitu ya. Maps. Dan kedua itu wireless access. Itu adalah sebuah perangkat ibaratnya yang tanpa kabel. Jadi kita bisa mengakses segala sesuatu tanpa kabel menggunakan wireless. Yang ketiga itu yaitu GIS.
GIS yaitu GIS Location Geographic Information System, yang berguna untuk membuat sebuah lokasi sistem. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai materi pemrograman mobile. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.